wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Pak mau bertanya. Ya, Untuk yang pertama, bisa Bapak ceritakan sedikit tentang latar belakang usaha yang Bapak jalankan? usaha itu merintis dari nol, mulai dari ayam 1 ekor sampai sekarang sekitar 20 kilo. Untuk yang kedua, apa yang mendorong Bapak untuk memulai usaha ini? Karena di sini kayaknya nggak dulu ya, dulunya tuh belum ada sate, cuma sate Madura sama ini kan warisan ya, sate dari Magelang. Nah, kayaknya itu menjanjikan usaha ini. Ya, alhamdulillah ya, sudah dapat sudah dapat apa saja yang diinginkan. Oke, untuk yang seterusnya, apa tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi selama menjalankan usaha? Ya, kalau ayam mahal kadang kadang ya sulit ayamnya, ya juga kadang apa itu bahan-bahan kayak kacang kadang mahal, terus areng kadang juga susah, ya itu tantangannya. Baik, untuk seterusnya soal yang keempat, strategi apa yang Bapak gunakan untuk mengembangkan usaha? Ya, harus kualitas dijaga, terus sampai itu rasanya harus enak biar orang ketagihan. Baik, untuk soal yang seterusnya, menurut Bapak apa kunci utama agar bisa sukses dalam berwirausaha? Harus apa itu ya, semangat, terus nggak pernah putus asa. Ya. Untuk seterusnya, soal yang keenam, apa harapan Bapak ke depannya agar usaha yang sedang Bapak dijalankan agar maju? Ya, harus menjaga kualitas dan mutu, juga rasa. Oke, untuk yang terakhir atau yang nomor 7, apa pesan Bapak untuk mahasiswa atau generasi muda yang ingin memulai usaha? Jangan malu untuk berusaha mandiri atau berkarya sendiri. Jujur rasa. Cabut bulu ayam. Oke, pertama-tama kita mulai dari sini nih, terus kita lanjut ke sini langsung ke lehernya seperti ini, kepala. Selanjutnya langsung ke sayap, tarik ya, sayap. Oke, selanjutnya untuk bagian punggung, pertama kita buang ekornya, kita pijit-pijit lagi nih. Yang terakhir bagian paha, tarik saja seperti ini, tarik saja seperti ini. Oke, selesai, langsung kita cuci. Selesaikan. 70. Sebenarnya yang kalian harus beli itu untuk ayamnya ini ayam yang filet tanpa tulang seperti ini. Ini tanpa tulang ya teman-teman. Memang agak lumayan mahal ya teman-teman kalau pakai tanpa tulang seperti ini. Biasanya itu selisih 5.000 sampai 6.000 kalau di tempat saya. Dan harga ayamnya itu kalau di sini 35.000 ya teman-teman per kilonya. Kalau tanpa tulang sekitar selisih 5.000 lah. Pasti teman-teman juga bertanya, "Bang, kok di situ murah banget? Kalau di tempat saya hampir 50.000 atau hampir 60.000 kalau tanpa tulang." Di sini saya di daerah Jawa Tengah teman-teman, tepatnya di Demak.
Memang segitu rata-rata harga ayam, kalaupun naik biasanya naik 1.000 sampai 2.000. Kalau seumpamanya yang pakai tulang 35.000 istilahnya naik, ya di sini sekitar 40.000 begitu. Daerah Jawa Barat, saya pernah tanya di teman-teman saya tuh tukang sate juga, katanya itu 1 kilo ada yang 50.000, 55.000. Saya juga nggak tahu ya teman-teman, itu sekedar informasi saja. Oke, kembali ke pembahasannya. Jadi yang seperti yang saya bilang tadi, untuk 1 kilo bisa jadi 100 tusuk itu tanpa tulang atau filet. Nah, ada pun yang bertanya, Bang, apakah itu nambah kulit lagi? Jawabannya tidak ya teman-teman. Jadi saya memakai kulitnya ini langsung ya teman-teman. Dan juga ada tipsnya lagi, kalau ingin jadi 100 tusuk, untuk ukurannya itu, untuk ukuran cara mengirisnya itu, jadi tidak terlalu besar-besar ya teman-teman, sedang. Ada juga teman-teman yang bilang ke saya, berkomentar, saya jadi 80 atau 90 tusuk atau 70 tusuk. Berarti ngirisnya teman-teman itu belum terlalu mahir. Mohon maaf ya, belum terlalu mahir. Kalau untuk masih pemula ya memang seperti itu teman-teman. Tidak bisa ngira-ngira, kadang ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang besar, ada yang panjang gitu teman-teman ya kalau masih pemula. Makanya harus banyak-banyak belajar karena banyak sekali itu hoax. Tidak teman-teman, bisa kalian buktikan sendiri nanti kalau sudah mahir. Lihat dulu. Tidak mungkin langsung bisa ya, tidak mungkin teman-teman. Jadi bukan channel ini yang hoax atau memberikan informasi palsu, tidak ya teman-teman. Ini asli ya teman-teman, tidak ada yang saya tutup-tutupin. Semoga ini menjadi amal jariah saya di akhirat nanti. Walaupun kalian tidak ingin jualan ya teman-teman, bisa juga untuk acara-acara keluarga atau acara mungkin acara selamatan di rumah kalian ingin membuat sate, bisa meniru atau mencontohkan di channel ini. Tidak ada yang saya tutup-tutupin dari segi bumbu ataupun resep, tidak ada yang saya tutup-tutupin ya teman-teman. Nah, ini ada tulang-tulang seperti ini, kita singkirkan. Nah, ini daging bagian dalamnya teman-teman. Ini daging bagian luar, dan ini nanti matangnya teman-teman. Biasa aja. Karena nanti kalau terlalu matang, ini pas proses penusukannya nanti akan oke, kita singkirkan dulu nih. Dan beralih ke daging bagian dalam. Seperti yang caranya teman-teman. Ada yang kita potong di tengah. Caranya seperti ini. Ada juga, nah, kita potong tengah gini, lalu kita potong seperti ini, dan lalu kita iris langsung. Ada juga teman-teman. Tapi yang saya ajarkan di sini atau yang kasih tips di sini itu untuk para pemula. Kalau kita langsung ke cara yang seperti ini tadi, kita langsung iris, maka teman-teman tidak akan untung. Untuk jualan nanti bisa jadi 51 ikan atasan semua. Tidak begitu teman-teman. Kalau di sini kita lihat, ini bagian atasan satenya teman-teman. Ini kita jadikan bawahan agar apa? Agar seimbang. Kalau nanti kita tidak kira-kira banyakkan ini nusuknya nanti, maka ininya akan habis duluan dan ini masih banyak. Jadi harus diperhatikan dulu juga teman-teman. Seperti ini, wah panjang ini ya. Kalian jangan nusuknya miring seperti ini.
Oke, kita mulai dengan yang pertama, menggoreng kacang. Minyaknya nggak bisa 2 kali pakai loh bro ya, soalnya nanti hitam tuh. Kita tinggalkan kacang, kita bikin rempahnya. 1 genggam cabai merah, terus kemirinya segini, 1 genggam. Untuk kacang 2 kilo ya. Bawang merah 2 genggam. Cabai kemiri 1 genggam. Bawang merah, bawang putih 1 genggam. Kacangnya 2 kilo. Nah, 1 genggam cabai merah. Kasih daun jeruk 1, 2, kasih 5 lembar aja cukup. Kayak gini. Aduh, kacang hampir hangus. Kita angkat dulu kacangnya. Kita taruh cabai merah di bawah. Terus kacang sudah matang, kita angkat kayak gini, kita timpakan ke cabenya supaya cabenya layu ya. Nah, lihat minyaknya sudah hitam. Cabai merah di bawah kacang ini ya, supaya layu. Walaupun minyaknya sudah keruh, kita pakai aja untuk goreng bumbu selanjutnya ya. Kalau gorengnya putus-putus maklum ya, soalnya sambil jagain anak ini. Kemiri, bawang putih, bawang merah kita goreng seperti ini ya. Maklum ya, gorengnya putus-putus videonya, soalnya sambil jaga si kecil ini ya. Masukkan air bersih, nyalakan kompor, kita tuang kacang yang sudah kita giling ini ya. Sudah tuang, udah besarkan kompor, kita aduk-aduk seperti ini. Lalu kita masukkan sedikit gula merah, garam, juga penyedap secukupnya. Nah, ini yang penting ya. Kebanyakan orang gagal membuat bumbu itu karena proses yang ini nih, proses memasaknya ini yang nggak paham. Makanya saya sarankan jangan percepat, tapi diperhatikan ya. Perhatikan satu persatu, tahap demi tahap proses pembuatannya. Karena bukan resepnya yang penting di sini, tapi cara memasaknya. Bumbu sudah mulai mengental. Perhatikan tahap demi tahap prosesnya. Oke, supaya kalian nggak suntuk, saya akan bacakan mantranya. Ini mantra yang biasa saya baca kalau lagi memasak. Oke. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, مرأى وجهك عليك صلوات الله. براء
رب فارحمنا جميعا بجميع الصالحات وصلاة الله تغشى عند تحرير الصدور أحمد الهدي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى. Oke, kompor sudah mati, bumbu sudah jadi. Ini bumbunya sudah masak ya. Sudah kental tapi nggak kental sangat. Minyaknya juga sudah keluar. Kita kumpulin minyaknya. Saya kasih tunjuk. Ini adalah minyak bumbu. Minyak ajaib ini. Minyak yang keluar dari bumbu.